Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anastia Abkiatul Fadilah, NIM 18120, kelas A Perencanaan Pembangunan. Kali ini saya akan membahas mengenai materi yang berjudul Konsep dan Siklus Perencanaan Pembangunan Daerah. Sebelum kita masuk kepada materi perencanaan pembangunan daerah yang lebih dalam, maka kita perlu mengetahui apakah itu perencanaan pembangunan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengenai proses perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya. Hal ini berguna untuk pemanfaatan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah dan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan prinsip perencanaan pembangunan daerah. Ruang lingkup rencana pembangunan daerah ada 3, yang mana RPJPD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan masa periode selama 20 tahun. Selanjutnya RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang mana ini dijalankan dalam periode 5 tahun. Lalu ada RKPD, yaitu Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan masa periode 1 tahun. Manfaat perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, terjadinya koordinasi yang tepat antar pelaku pembangunan. Yang kedua, terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah pembangunan. Yang ketiga, terjaminnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Yang keempat, yaitu optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Lalu yang terakhir, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya dengan efisien, efektif, dan adil. Selanjutnya kita masuk kepada tahapan dan siklus perencanaan pembangunan daerah. Tahapan perencanaan pembangunan daerah ada 4, yang mana melalui penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi kinerja. Tahap penyusunan rencana ada 4, yang mana rancangan rencana pembangunan daerah, lalu rancangan rencana kerja departemen atau lembaga SKPD, yang selanjutnya yaitu musyawarah rencana pembangunan, dan rancangan akhir rencana pembangunan. Tahap penetapan rencana dibagi menjadi 3, yang mana yang pertama ialah penetapan RPJPD daerah dengan Perda, lalu yang kedua RPJPN dengan Perpres atau Kepala Daerah, selanjutnya yaitu RKPD dengan Kebijakan Kepala Daerah. Lalu setelah tahapan penetapan rencana dilanjutkan tahapan selanjutnya yaitu pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi kinerja. Selanjutnya ada 10 siklus perencanaan pembangunan. Yang pertama yaitu terkait penilaian keadaan saat ini. Yang kedua yaitu penilaian arah pembangunan masa datang. Yang ketiga yaitu formulasi tujuan dan sasaran pembangunan. Dan yang keempat mengkaji alternatif strategi pembangunan. Yang kelima yaitu menetapkan prioritas pembangunan. Yang keenam yaitu merumuskan kebijakan pembangunan. Yang ketujuh identifikasi program kegiatan. Selanjutnya poin 8 yaitu menetapkan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan. Yang ke-9 yaitu menetapkan indikator kinerja. Dan yang ke-10 yaitu terkait penyusunan rencana tindak. Teknik perencanaan pembangunan daerah ada 4, yang mana yang pertama yaitu teknik analisis SWOT, yang kedua teknik statistik, yang ketiga teknik perencanaan regional, dan yang keempat teknik prediksi. Baiklah, memasuki teknik yang pertama, yaitu teknik analisis SWOT,
Dengan manfaat, teknik analisis SWOT ini dapat membahas tentang kondisi umum daerah atau suatu institusi akan menjadi lebih tajam dan terarah kepada hal-hal yang berkaitan langsung dengan penyusunan perencanaan. Yang kedua, dengan menggunakan analisis SWOT dapat dirumuskan strategi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi umum daerah dan institusi bersangkutan. SWOT adalah S, singkatan dari strength, yaitu kekuatan, dan W, yaitu weakness, yaitu kelemahan, dan O, yaitu opportunities atau peluang, dan T, itu threat atau ancaman. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik analisis statistik, yang mana perencanaan pembangunan yang baik adalah yang konkret dan terukur. Maka hal ini sangat diperlukan baik dalam analisis tentang kondisi daerah, arah dan sasaran maupun kebijakan yang akan ditempuh. Lalu teknik dari statistik ini melalui beberapa langkah yang mana meliputi tren perkembangan, selanjutnya indeks dan koefisien, lalu metode sebab akibat, selanjutnya metode persamaan simultan. Teknik selanjutnya yaitu teknik perencanaan regional. Teknik dari perencanaan regional yang biasa dipakai adalah koefisien lokasi atau LQ, location quotient. Yang kedua yaitu indeks konsentrasi wilayah. Yang ketiga yaitu indeks ketimpangan pembangunan regional atau regional disparity. Yang keempat shift share analysis. Teknik selanjutnya yaitu teknik prediksi yang meliputi teknik regresi tren, teknik sebab akibat, teknik rata-rata bergerak, dan teknik model pertumbuhan Hardt-Domar. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin, saya ucapkan terima kasih sebelumnya kepada teman-teman yang telah berkunjung pada video saya ini. Saya berharap materi yang saya sampaikan berkah dan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.